Film berdurasi 32 menit berjudul Tilik kini tengah menjadi perhatian. Karakter kuat dalam film ini seperti Bu Tejo nyatanya berhasil memancing emosi para penonton film ini. Jalan cerita kemudian karakter yang dihadirkan pun seakan seia ya dengan realita dunia gibah di masa kini. Kita akan bahas bersama langsung dengan sutradaranya, ada Mas Wahyu Agung Prasetyo. Mas Wahyu, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, Mas Wahyu, ini jadi trending topik ya, jadi trending topik. Kemudian tadi kalau misalnya Anda simak juga, ada Mas Joko Anwar, ada Ernest, semuanya yang kayaknya semua harus endorse nonton film Tilik ini, katanya keren banget. Saya juga udah nonton. Ini kan diproduksi 2018 ya, 2018 kurang lebih berarti 2 tahun yang lalu. Ketika pertama kali dibuat, pernah menyangka atau berekspektasi nggak sih film 32 menit ini akan menjadi seheboh seperti sekarang? Wah, sama sekali nggak ada menyangka sama sekali gitu. Bahkan sampai sekarang kita nggak dengerin semasif ini, masih speechless sebenarnya gitu. Oke, jadi sama sekali nggak nyangka ya? Sama sekali nggak nyangka, karena kan selama 2 tahun kemarin kita distribusinya ke festival film sama pemutaran alternatif. Sekarang baru boom dan segininya, wow luar biasa. Terima kasih banyak lah semuanya atas perayaan sama apresiasinya gitu. Oke. Ini kalau misalnya saya perhatikan jalan ceritanya, kayaknya saya ngerti banget gitu ya ngomongin soal film. Tapi maksudnya sebagai penonton jalan ceritanya sebenarnya sederhana ya kan. Realitanya apa? Realita dunia pergibahan ibu-ibu zaman sekarang. Ide ceritanya, ide awal pembuatan Tilik ini sebenarnya apa sih ketika pada saat itu? Iya. Memang awalnya diilhami dari realita aslinya, yaitu budaya Tilik ini. Karena memang budaya Tilik ini tuh ada aslinya di Bantul dan mungkin di pedesaan-pedesaan di Indonesia ya gitu. Dan diilhami dari situ, dan sebenarnya narasi yang dibawa berangkat dari aku, penulis dan produsernya memiliki ibu seorang janda gitu ya dengan satu single. Maka itulah yang diangkat jadi isu utamanya sebenarnya gitu. Oke. Ya. Ada apa maksudnya dibalik dengan single mom di zaman sekarang, tapi mungkin di skup yang pedesaan? Ya sebenarnya ya isu ini udah dari zaman bahala banget gitu ya. Karena orang yang bersatu single, terutama perempuan kan selalu jadi gunjingan, selalu jadi momok, selalu jadi bahan-bahan omongan nggak enak lah gitu. Nah, kami mengalami itu sebagai anak yang punya orang tua seorang janda gitu ya. Dan itu yang menjadi keresahan kami, yang mencoba untuk kita bawa ke medium film. Dan sebenarnya kan di situ kami punya statement bahwa ya perempuan juga berhak atas pilihan hidupnya gitu. Jadi jangan ngejudge dengan waktu yang cepat, karena kalian tidak tahu background story-nya mereka seperti apa dan segala macam gitu. Oke, jadi memang karakter seperti Bu Tejo yang senyinyir ini emang ada ya? ada banget dan ada banyak. Harusnya di seluruh penjuru Indonesia pasti ada ya di sekitar kita gitu. Oke, boleh diceritain nggak sih bagaimana proses pembuatan produksi dari film Tilik ini di 2018 kemarin, Mas Wahyu? Oke, sebenarnya cerita ini tuh sudah ada di 2016. Kita bisa realisasikan pada tahun 2018 karena ketika itu kami merasa tidak punya effort yang besar dan tidak punya budget yang besar untuk menggarap film ini. Dan kemudian tahun 2018 kami mencoba untuk di Yogyakarta ada namanya dana istimewa dari pemerintah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mereka punya program setiap tahunnya untuk para pelaku seni, dan kami juga para pelaku seni di bidang film pun mendapatkan program itu gitu. Dan kita coba untuk purpose dan kita presentasi tahun 2018 itu, dan kita pitching dan alhamdulillah kita dapat gitu. Nah dari situlah kita disupport penuh sama Dinas Kebudayaan DIY sehingga film ini bisa lahir. Kurang lebih gitu. Oke, dan juga sudah masuk ke beberapa festival lokal ya, Mas Wahyu ya? Iya, betul. Oke, tapi kenapa baru sekarang sih? Baru maksudnya untuk skala nasionalnya ini baru dirilis masuk YouTube-nya? Ya karena begitu, idealnya anak-anak pembuat film independen kulturnya gitu ya. Selama 2 tahun ini memang kita distribusikannya ke festival-festival film gitu Mbak, sama ke pemutaran alternatif gitu. Nah makanya setelah 2 tahun ini kami memutuskan ya sudahlah kita rilis di publik supaya filmnya bisa lebih masif penyebarannya dan banyak yang nonton gitu. Oke, Mas, ini ada titipan pertanyaan yang juga ngefans banget sama film ini dan perhatiin kan ini di YouTube-nya kan ada
apa behind the scenes ya kan, ada di balik layarnya ya. Ada beberapa potongan adegan yang nggak masuk nih di film 32 menitnya, itu kemana? Ya, memang ya selayaknya anak-anak film tahulah semuanya pasti kalau kita sudah di meja editing banyak terjadi perubahan untuk value filmnya. Begitu juga dengan film kami Tilik, karena kami merasa scene-scene yang kami buang itu adalah scene-scene yang menurut kami tidak penting untuk value filmnya, akan bertele-tele segala macam gitu. Sehingga kami memutuskan untuk oke, di-cut aja, kita to the point ngomongnya, tidak usah bertele-tele, dan ya jadinya seperti itulah gitu. Oke, jadi emang udah compact, udah segitu aja lah ya, pokoknya 32 menit. Tapi yang kita lihat juga, saya nonton ini sedikit banyak di ending film, di akhir film, kok kayaknya kayak kerasa ini ada teaser untuk ke Tilik 2-nya, iya nggak sih? Ini tapi pengen jadi spoiler nih, iya nggak sih? Ada di sebenarnya selesai. Secara film selesai, secara masalah di filmnya tidak selesai gitu. Nah kemudian kalau ada wacana atau isu ada Tilik 2 atau sequelnya atau apapun itu, sejauh ini belum ada. Cuman nanti kita lihatlah perkembangannya ke depan gimana. Karena sejauh ini sih belum ada keputusan untuk kesana. Cuman ya semoga ada kabar baik ke depan lah. Oh jadi suruh apa prediksi sendiri aja ya, itu endingnya Dian itu kan sama ya. Saya nggak bisa ngomong terlalu banyak soalnya kasihan kalau yang belum nonton, nanti saya dimarahin orang-orang. Spoiler ya. Spoiler. Mas Wahyu terakhir deh, apa yang mau disampaikan melalui film Tilik ini sebenarnya? Ya sebenarnya kan kita membawa dua narasi besar, yaitu satu, di sini kita menggarisbawahi bahwa berita hoax atau berita sesat atau berita bohong itu kan banyak beredar di masyarakat kita. Makanya hati-hatilah dalam memilah-milih berita, sehingga berita yang datang ke kita perlu divalidasi, perlu difilter, tidak bisa ditelan mentah-mentah karena bahaya gitu. Apalagi film ini waktu itu kami buat sebelum Pilpres gitu, yang mana masif sekali kan black campaign segala macam di pedesaan gitu. Nah, narasi yang kedua yaitu tadi soal perempuan di sini yang bersatu single, yang dari zaman bahala pun udah menjadi momok gitu ya ketika perempuan bersatu single. Dan di sini kami mencoba menyampaikan bahwa ya perempuan itu juga punya hak atas pilihan hidupnya dan atas penentuan hidupnya ke depan akan seperti apa, dan jangan judge by cover lah. Kalian harus tahu background story-nya dia dari kecil sampai besar seperti apa gitu. Jangan juga banyak kan sebenarnya kritikan yang masuk soal Dian gimana di ending gitu. Banyak yang nggak setuju dengan endingnya. Terima kasih, kami sangat open banget dengan kritikan itu mendewasakan kami ketika kami membuat film ke depannya nanti. Namun di situ lagi-lagi ya kah seperti itu, karena hati-hati, jangan-jangan kalian yang sebenarnya terhipnotis dengan Butejo dengan film berdurasi 32 menit, kalian mengamini omongannya Butejo, padahal di situ kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Bahkan secara masalah itu belum selesai, tapi secara film itu selesai. Oke, mantap. Terima kasih Mas Wahyu. Kita tunggu karya-karya lainnya. Yang penting cukup menjawab pertanyaan dari semua orang yang udah nonton. Ini ada sequelnya, kelanjutannya apa enggak. Yang penting filmnya udah selesai, masalahnya tapi nggak selesai, itu tadi ya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, sukses terus banyak, ya. Terima kasih banyak, selamat malam.